Perkenalkan, nama saya Utia Elizabeth Lende dengan NPM 222100042023, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul tentang memahami peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Saya akan membahas 3 pokok pembahasan psikologi pendidikan. Yang pertama, kajian psikologi pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Dan yang ketiga, memahami peran psikologi pendidikan. Abstrak. Dalam abstrak membahas garis besar psikologi pendidikan sebagai ilmu yang meneliti masalah jiwa dan aktivitas psikologi seseorang dalam kaitannya dengan pendidikan. Sebagai interaksi, disiplin yang cukup penting dalam memeriksa masalah yang mengganggu atau mendukung jiwa siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dengan memahami keadaan mental seorang siswa, guru dapat mengatur dan berusaha mencari solusi atas masalah tersebut. Yang pertama itu mengenai kajian psikologi pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan terdapat 4 macam kajian psikologi. Yang pertama, kajian biologi. Dalam kajian biologi menceritakan atau menghasilkan perkembangan dalam penelitian belajar dan memori seorang siswa. Pendekatan biologis ini bertujuan untuk mempelajari manusia dan spesialis lain dan dengan mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa di dalam otak dan sistem saraf seseorang. Pendekatan ini mencoba menentukan neurobiologis yang mendasari perilaku dan mental seseorang. Yang kedua, kajian perilaku. Kajian perilaku membahas behaviorisme, yang artinya sebutan yang ditujukan pada kajian psikologi tentang perilaku yang di dalamnya memuat tentang peran stimulus respon yang mempelajari stimulus respon yang masih relevan di lingkungan. Pendekatan perilaku tidak memutuskan perkembangan mental seseorang tanpa mempertimbangkan antara stimulus dan respon. Melalui stimulus respon tersebut, kajian perilaku dapat mengambil suatu kesimpulan yang objektif mengenai aktivitas mental seseorang. Yang ketiga, kajian kognitif. Kajian kognitif merupakan reaksi terhadap behaviorisme. Persepsi kognitif berkembang sebagai reaksi terhadap sempitnya pandangan stimulus respon. Yang keempat, kajian psikoanalitik. Kajian psikoanalitik ini memiliki suatu penyebab, tetapi penyebabnya itu lebih merupakan suatu motivasi bawah sadar ketimbang penalaran nasional yang menggerakkan perilaku manusia. Kajian psikoanalitik ini memberikan sejarah baru untuk memandang beberapa masalah dalam kejiwaan seseorang. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Di dalam ruang psikologi pendidikan membahas yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan individu. Sejak lahir, manusia mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu sendiri adalah proses perubahan pada aspek fisik manusia yang terjadi pada spontanitas perkembangan seseorang, terjadi karena adanya usaha belajar dan penyelesaian psikologi yang terjadi. Sedangkan perkembangan itu ialah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat terjadi kembali. Perkembangan itu terjadi secara bertahap atau bersifat mutlak atau yang harus terjadi. Pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya sangat berpengaruhi di dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan, melalui pertumbuhan dan perkembangan dapat diketahui bahwa perubahan-perubahan mental seseorang atau fisik dan rohani peserta didik dalam mengikuti suatu pendidikan. Yang kedua, kejiwaan anak. Pada
masa anak-anak adalah masa yang paling mendasar atau titik awal dari pertumbuhan dan perkembangan. Dalam sebuah aspek dan fungsi yang ada di dalam diri seseorang, psikologi pada masa anak-anak sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di mana seseorang berada atau ia tinggal. Ada 4 tahap perkembangan psikologi anak. Yang pertama, tahap sensorik motorik, di mana seorang individu melakukan suatu gerakan refleks yang berulang-ulang kali untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu tahap di mana individu mulai menggunakan simbol dan membedakan antara simbol dan benda. Yang ketiga, tahap konkret operasional. Tahap konkret operasional itu tahap di mana individu mulai memakai hubungan timbal balik. Dan yang keempat, tahap formal atau operasional, yaitu tahap di mana individu mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis. Yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang muncul di dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar maupun tidak sadar. Jenis-jenis motivasi pada diri seseorang, yang pertama itu motivasi internal, yang kedua motivasi eksternal, dan yang ketiga motivasi intrinsik, dan yang keempat motivasi ekstrinsik. Pembahasan yang terakhir, memahami peran psikologi pendidikan. Di dalam peran psikologi pendidikan ada beberapa peran. Yang pertama itu membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Kepribadian pendidikan memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap atau karakter seseorang maupun belajar dari seorang peserta didik hingga seorang pendidik. Sebelum mengajar, maka ia perlu mengetahui kepribadiannya sendiri. Peran yang kedua, mengetahui situasi. Situasi dalam lingkungan belajar siswa dapat berpengaruh bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi oleh situasi. Yang ketiga, emosi. Kita dapat mengetahui keadaan emosi seseorang, sehingga dengan mengetahui emosi tersebut, seorang pendidik dapat memahami dan memperlakukan seorang peserta didik dengan bijaksana. Emosi adalah suatu keadaan jiwa yang sangat berpengaruh bagi keadaan belajar peserta didik. Jika keadaan emosi seorang tidak stabil, maka ia dapat belajar dengan baik. Dan jika seorang dalam keadaan yang tidak baik atau tidak terkontrol, maka proses belajarnya pun tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat, membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan dengan pemahaman terhadap karakter peserta didik akhirnya hampir mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk terus belajar. Terima kasih, demikian pembahasan saya, semoga bermanfaat.